Oh. Masih hilang. Belum muncul lagi. Hilang. Belum muncul lagi. Ya, halo. Halo? Sudah dibuka ini. Oke, Bah, udah kedengeran, Bah. Sudah ya? Oke. Melanjutkan kajian kita. Saat ini kita akan membahas mengenai pasal 10 dan pasal 11. Pasal 10 kemarin kita sudah membahas ya, karena pasal itu memuat mengenai daftar keturunan Shem, Ham, dan Yafet setelah terjadinya banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Jadi kadang-kadang kalau kita membaca kitab silsilah dalam kitab Kejadian atau dalam seluruh Alkitab itu kadang-kadang kalau tidak mencermati itu mungkin orang akan merasa bosan karena isinya hanya kok daftar nama, matinya umur berapa, ketika memiliki anak di usia berapa, tetapi sesungguhnya itu adalah keseksamaan di dalam kajian kitab suci. Sekalipun kadang-kadang tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan pasal-pasal yang bersangkutan, misalnya kapan terjadinya pembangunan Menara Babel, misalnya. Tetapi dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 10, sebetulnya ada kesenambungan dari kisah-kisah yang sebelumnya, sekalipun itu tampaknya hanya disinggung sambil lalu, misalnya pada Kejadian pasal 10 ayat 29, bahwa pada zaman Pelek itu bumi terbagi. Nah, apa artinya frasa bumi terbagi itu? Apakah itu berkaitan dengan terbelahnya atau terbagi-baginya umat manusia, berbangsa-bangsa, dan itu akibat dari Menara Babel? Kalau begitu, Menara Babel bisa ditempatkan pada zaman Pelek misalnya. Tetapi juga di dalam kitab Kejadian pasal 10 itu disebutkan tentang generasi setelah Nuh, ya, yaitu jalur Sem. Jadi Nuh memperanakkan Sem, Sem memperanakkan Arpaksad, Arpaksad memperanakkan Sela, Sela memperanakkan Eber, Eber memperanakkan Pelek misalnya. Jadi itu generasi ke-6 atau ke-5, pokoknya urutannya 6 dari Nuh, Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Pelek. Tetapi kalau kita melihat dari Nimrod, ya, Nimrod itu adalah sebetulnya dari Nuh, Ham, Kus, Nimrod. Itu adalah generasi keempat setelah Nuh. Nah, di dalam deskripsi tentang Nimrod itu disebutkan bahwa di dalam Kejadian pasal 10, ya, mulai dari ayat 8, bahwa Kus itu memperanakkan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali menjadi orang yang berkuasa di bumi. Lalu ayat selanjutnya, ia merupakan seorang pemburu yang gagah perkasa di depan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang raja, semuanya di tanah Sinear atau Sinar bahasa Ibrani. Di tanah Sinar, Eret Sinar. Dan itu dikaitkan nanti muncul di
tetap kejadian tanah-tanah. Banyak yang menghubungkan bahwa kejadian Menara Babel itu terjadi pada masa Nimrod. Misalnya ini. Jadi artinya sekalipun pasal-pasal itu kadang-kadang secara eksplisit menyebut secara rinci, tetapi ada petunjuk-petunjuk yang cukup jelas untuk menunjukkan kejadian-kejadian yang dikisahkan. Kadang-kadang memang tidak eksplisit. Kenapa tidak eksplisit? Karena memang tidak menjadi penekanan dari kisah Menara Babel. Nah, kisah Menara Babel sebagaimana itu merupakan kelanjutan dari daftar bangsa-bangsa di dalam Kejadian pasal 10, itu sangat menarik untuk dikaji, baik itu secara kajian teologis, pesan-pesan firman Tuhan yang bisa ditangkap di dalamnya, maupun kesejajarannya dengan, kenapa? Belum ya, gimana caranya? Sebentar. Your internet connection is unstable. Loh, memang sudah saya mau mulai. Ya, saya lanjutkan. Jadi sekalipun ya dari pasal sebelumnya itu tampak ada yang tema yang dikisahkan dengan jaringan teks-teks sebelumnya dan sesudahnya. Nah, sebuah kajian teologis yang menarik tentang pesan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, etnik bangsa setelah banjir Nuh dan hubungannya dengan ingin sampai teori dokumen teori ini pernah di dunia kajian teologi bahwa perjanjian lama secara khusus kitab bukan ditulis oleh Musa, ini pandangan lalu yang pandangan ini sebetulnya muncul karena pada waktu itu belum ditemukan arkeologi yang sangat jelas menggambarkan bahwa pada zaman Musa itu sudah sangat akrab dengan dunia tulis-menulis. Apalagi Musa dididik dalam hikmat Fir'aun, artinya dia dididik dalam sebuah peradaban yang sangat maju, sehingga setelah penemuan batu Rosetta itu sekarang orang tidak meragukan lagi bahwa bahkan 1000 tahun lebih sebelum zaman Musa itu dunia tulis-menulis sudah sangat terkenal. Seperti dibuktikan dari penemuan prasasti-prasasti di Karnak, di Tel Amarna dan sebagainya, dan itu akan mestinya akan mengubah para editor di kemudian hari jauh setelah zaman Musa yang dikenal dengan teori EJDP. E itu adalah Elohis, artinya teks-teks kitab Taurat yang konsisten menggunakan nama diri, nama Tuhan Elohim. Lalu ada Yahweh tradition yang menggunakan nama Yahweh, dan nama itu muncul setelah zaman romantis Kristen. Sebetulnya nama itu bukan berasal dari tradisi pembacaan kitab Taurat yang benar yang diteruskan oleh orang Yahudi sampai sekarang, tetapi merupakan bacaan kira-kira yang muncul kira-kira abad 17 akhir. Kemudian
Yang ketiga adalah tradisi yang disebut para imam, ya priest tradition, lalu ada Deuteronomist tradition. Jadi EJDP. Nah, menurut teori itu, teori dokumen yang saya sebut tadi, Menara Babel itu semuanya diklasifikasi sebagai sumber Yahwist. Artinya sumber dari kelompok yang menggunakan nama Yahweh untuk seluruh teks-teksnya itu. Nah, ayat-ayat yang mendahului disebutkan bahwa pada zaman Pelek, tadi saya sebutkan dalam sekilas di dalam uraian tadi, bahwa pada zamannya Niblega Haaret, setelah terbelah bumi, maksudnya terbagi, itu bukan terbagi, artinya terbagi dalam konteks bangsa-bangsa karena bahasa yang berbeda. Nah, padahal di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 menegak aret sapah ikat. Mereka ini satu bahasanya udevarim ahadim dan juga dialeknya atau logatnya satu juga. Nah, Kejadian 10 berbicara tentang keturunan Nuh dari 3 putranya, Sem, Ham, Yafet, yang digambarkan mula-mula satu keluarga lalu terpencar menjadi berbagai bangsa karena bahasa yang berbeda-beda. Jadi sejak zaman Pelek itulah generasi kelima setelah Nuh, ya, Nuh, Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Pelek, bumi mulai terbagi dalam etnik bangsa-bangsa dan bahasa. Maka bumi yang terbagi itu mungkin yang dimaksud setting dari kisah Menara Babel yang dikisahkan lebih lanjut dalam pasal 11 ayat 1 dan ayat 9, yaitu terseraknya bangsa-bangsa karena bahasa setelah Menara Babel. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara Kejadian pasal 10 ayat 25 dan Kejadian pasal 11 ayat 1 dan seterusnya. Menjadi pertentangan apabila seolah-olah kita tidak melihat kehidupan masing-masing tokoh itu dan jalinan seluruh konteks kisah yang mendahului dan yang yang melanjutkan kisah tadi. Itu. Kemudian kita akan mencari Menara Babel dalam pelacakan arkeologi dan bagaimana perbandingannya dengan kitab suci. Kejadian pasal 11 ayat 2 setelah menjelaskan bahwa pada waktu itu seluruh bumi itu adalah satu bahasanya dan satu logatnya, maka dikisahkan, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur, Mihedem. Hedem itu suatu tempat matahari terbit ke sebelah timur. Wayim seubikah ba'aret sinar. Wayin sanu sam. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinar. Nah, sekarang maksud sebelah timur, Mihedem di sini. Kalau menurut tafsiran rabi-rabi itu sebelah timur Gunung Ararat. Karena konteksnya kisah itu setelah bercerita tentang persebaran keturunan Nuh yang mulai mengawali kembali sebagai umat yang baru setelah air bah itu, karena kapal itu mendaratnya di Gunung Ararat, kemudian menyebar lalu ke timur, dan yang membangun timur antara lain itu adalah yang dikenal dengan figur putranya Ham yang disebut Nimrod tadi, termasuk Babel yang ada di tanah Sinar atau Sinear tadi. Nah, kemudian tetapi kalau kita melihat beberapa buku edisi Kristen itu biasanya mengatakan timur, ya timurnya Palestina, di mana kitab Taurat itu setelah zaman kerajaan, jadi zamannya Salomo, setelah zamannya Salomo.
Tetapi kita tidak mengikuti teori sumber itu, maka saya menggunakan banyak sumber lain yang mungkin bisa lebih menjelaskan kompleksitas dari kitab-kitab yang kita bahas. Jadi tanah Sinar atau Sinear itu adalah Babel. Ini jelas sekali seperti disebutkan di dalam Kejadian pasal 11, tapi kita membaca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan kalau kita melihat tadi sebetulnya Babel itu termasuk di tanah Sinear, seperti yang disebutkan dalam kitab Kejadian pasal 10. Babel itu terletak di antara sungai Efrat dan Tigris, yaitu tanah Sinar itu. Makanya Sinar itu mungkin berasal dari dua kata, yaitu Sheni artinya dua, dan Neharot artinya sungai. Bisa juga diartikan Sheni itu adalah dua, Arim atau kota, antara kota Akad dan kota Kahne. Tulis di dalam beberapa penggalian arkeologi yang dilakukan oleh Leonard Woolley sekitar tahun 1930-an. Lalu sejumlah prasasti juga merujuk tempat yang sama. Misalnya Singiuri, itu Sinar, itu dalam bahasa Sumeria. Saanhara dalam bahasa Akad. Tempatnya di sekitar Uruk, ya, antara kota Akad dan kota Kahne dekat wilayah Babel. Jadi sebetulnya di sini ada kesepakatan bahwa tempat yang dinamakan Babel, Uruk, ya, Uruk itu yang disebut dalam Alkitab Erek, ya. Di dalam bahasa Akadia itu Uruk, itu adalah Erek yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 10 ayat 10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear atau tanah Sinar. Nah, ini penting sekali untuk kita membahasnya karena kisah-kisah dalam Alkitab nama kota-kota, wilayah ternyata sangat akurat ditinjau dari sudut. Sekalipun harus secara terus terang disampaikan bahwa tidak mudah untuk melakukan pelacakan tentang tahun-tahun atau tentang kejadian-kejadian yang bisa mengharmoniskan catatan-catatan yang kadang-kadang berasal dari zaman yang berbeda, misalnya dengan sekilas pandang saja. Nah, itulah diperlukan sebetulnya satu kejujuran di dalam membahas nisbah antara kitab suci dan arkeologi. Saya katakan seperti ini lebih benar, lebih baik ketimbang sebetulnya sebuah kitab yang dianggap itu tidak boleh dikritik karena itu sudah dibakukan sebagai revelation atau wahyu, dan kitab itu hanya menyebut sesuatu yang sifatnya itu secara umum saja. Tidak ada usia tokoh-tokohnya, tidak ada setting sejarahnya pada zaman apa, ya, tidak runut dalam pengkisahannya. Tentu model dari kitab yang seperti ini akan mudah melakukan apologetika apabila diserang. Karena kalau tahunnya memang tidak disebut, ya kalau itu menguntungkan diambil tahun misalnya dari Bible diambil. Kalau nggak cocok ya ini nggak disebut kan begitu kan. Tetapi justru saya mengajak saudara untuk berpikir mestinya kita lebih bangga dengan kitab suci. Sekali Alkitab ya, sekalipun itu memang sulit untuk dibahas, tetapi tidak ada buku kuno di muka bumi ini yang memiliki runutan kisah atau kronologi yang selengkap Alkitab. Bahkan sering saya sampaikan, Anda boleh membaca tulisan Herodotus. Nah, Herodotus itu juga bicara tentang Babel sebetulnya. Herodotus itu menulis kira-kira sejaman dokumen sejarah terkuno di dunia. Tetapi ketika dia bicara tentang Mesir misalnya, dia mulai dari Fir'aun Amasis, Fir'aun pada zamannya. Dia menceritakan tentang ditemukannya mumi-mumi yang dijual di pasar-pasar kemudian dan sebagainya, itu sudah ada dalam tulisannya Herodotus. Tetapi tulisan Herodotus itu hanya merekam peristiwa sejarah abad ke-5 sebelum Masehi dan setelahnya. Tentu kita tidak bisa
mengukur kitab suci kita hanya dari Herodotus. Sebab justru Herodotus berhutang budi pada kitab suci Alkitab. Karena apa? Ketika bicara tentang sebelum Fir'aun Amasis dari abad ke-5 sebelum Masehi, dia tidak tahu apa-apa. Temuan-temuan arkeologi tentang misalnya batu Rosetta, batu Moab atau batu yang ditemukan di Yordania itu, di mana replikanya itu disimpan di Gunung Moab ya, bukan Gunung Moab, di apa namanya, di Jabal Nabu, di Gunung Nabu, tempat Nebu Nabi Musa itu ada replikanya. Tetapi itu kan hanya bercerita tentang satu masa, misalnya bicara tentang peperangan Israel yang dipimpin oleh Melek Omri, Raja Israel Utara, dengan apa namanya Raja Misha dari Moab, di mana digambarkan bahwa dewa Kamos, dewa pujaan orang Yordan itu menolong mereka sehingga bejana-bejana Adonai itu direbut oleh mereka misalnya. Itu hanya bicara tentang kondisi Israel pasca perpecahan dari zaman Salomo. Dan di situ tidak mungkin kita bisa merunut sejarah tanpa kita karakteristis, tidak runut ya, dan untuk menjalinkan kembali fakta-fakta atau dokumen-dokumen yang tercecer tadi, kita mesti merangkainya dengan Alkitab, lebih-lebih kalau kita bisa melihat tahun-tahunnya. Saya lanjutkan. Apa sih sebetulnya yang ditekankan dalam kisah Menara Babel? Kita kemudian disebutkan mereka berkata orang kepada yang mata dan membakakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat, sebagai perekatnya maksudnya. Nah, mulai dari sini kita akan masuk di dalam sebetulnya karena sejarah, tetapi juga dari sudut pandang bahasa. Di situ memang ada permainan sastranya ya. Di dalam bahasa Ibrani itu disebutkan bahwa dan berkatalah mereka wa yumaru is al re'ehu. Berbicaralah seorang kepada yang lain. Habah. Nilbanah labinim. Marilah kita buat batu bata. Lah, terjemahan batu bata ini sebetulnya menerjemahkan karena di situ ada kata jamaknya labinim. Sebetulnya dari kata itu bisa bermakna batu dan bata. Tapi di sini mulai ada permainan yang menarik. Dan membakarnya dengan baik-baik. Itu nisripah, membakarnya dengan benar-benar membakar. Ya, dengan baik-baik artinya. Lalu watehilahem dan dipakailah oleh mereka halib binah leaben. Ini ada permainan kata. Bata itu sebagai batu, maksudnya batu untuk membangun rumah. Dan memang menarik sekali bahwa di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita menemukan istilah yang hampir sama, yaitu batu dan bata. Itu sebetulnya permainan kata. Halib binah leaben. Lalu ada kata berikutnya dan ter atau gala-gala, maksudnya aspal sebagai tanah liat. Viha khemar hayah lahem lehomer. Permainan kata antara khemar dan homer. Sebetulnya untuk apa permainan kata seperti ini? Permainan kata seperti ini sebetulnya upaya untuk memudahkan mengingat. Dan ini sebetulnya ciri khas dari bahasa propaganda. Kalau Anda melihat bagaimana dunia politik, termasuk di tanah air kita saya kira. Ketika kita harus bahu-membahu bersama Jepang. Karena Jepang waktu itu punya semboyan tentang Asia Timur Raya, bangsa Asia Timur ya. Itu Anda bisa klik di googling di situ cari
koran zaman Jepang misalnya Suara Asia atau apa, dan itu akan bisa lihat bahasa waktu itu. Indonesia bersama Dai Nippon misalnya. Lalu muncul kata-kata. Kata ini kan jatuhnya AIU-nya itu. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Itu bahasa propaganda. Lah propaganda itu bisa baik, bisa buruk, ya. Bisa benar-benar untuk untuk memompa semangat dari audien kita, ya, untuk kebaikan maupun untuk kejahatan. Ketika Bung Karno memperkenalkan kata-kata yang memiliki ritme bahasa ritmis dan dengan permainan kata-kata itu lazim sekali dalam sastra Melayu, sastra Jawa misalnya. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Itu kan permainan kata-kata sebetulnya. Nah, permainan kata-kata itu bisa bermakna sebagai jalan bahasa untuk propaganda. Jadi di sini digambarkan kalau tidak berlebihan saya, sebetulnya permainan bunyi lebinah batu dengan leaben bata, khimar, ter atau aspal, gala-gala dengan khomer, tanah liat sebagai perekat misalnya. Makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, batu bata untuk batu rumah. Jadi kata-kata lebinah diterjemahkan batu bata. Sementara leaben diterjemahkan batu rumah. Ini agak berbeda dengan terjemahan baru, batu dan bata. Tapi kan yang penting kan bukan terjemahan, yang penting kan teks Ibraninya tidak berubah. Kan seperti itu. Lalu khimar dengan homer, ya. Antara ter dengan tanah liat sebagai perekat. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, perekat. Kemiripan bunyi sering dijadikan bahasa untuk propaganda, sebagai maknanya sugestif untuk menanam semangat mencapai tujuan. Meskipun dalam konteks Menara Babel ini sayang sekali tujuannya tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Tetapi sebetulnya ungkapan-ungkapan seperti ini selalu menarik bahkan di luar kajian kitab suci sekalipun. Karena kalau Anda mau belajar sastra ya, baik itu sastra Jawa, sastra Melayu, itu gejala semacam ini ada. Nanti dalam pembahasan saya tentang bedah buku Sunan Tembayat nanti akan saya tunjukkan banyak sekali permainan-permainan seperti ini dalam sastra Jawa ya. Misalnya kalau Anda lihat tembang, meskipun itu fungsinya baik, kalau ini fungsinya untuk propaganda. Misalnya dalam tembang itu, bahasa Jawanya untuk degan itu adalah kelapa muda. Tapi di situ ada permainan antara degan dan legan. Legan itu membuat orang lego, membuat orang puas. Makanya klopo mudo leganono wong kang nandang brongto misalnya. Itu permainan kata semacam ini juga muncul ternyata di dalam kisah Menara Babel, itu menarik ya. Lalu damen, damen itu pohonnya padi. Itu dimiripkan dengan kata dimen. Artinya supaya. Ya. Jadi itu laraning loro ora kaya wong kang nandang buyung. Jadi cerita-cerita semacam itu ya, itu sebenarnya permainan kata, dan ini kalau Anda membaca Alkitab itu tidak serem-serem gitu ya, artinya hanya aspek doktrinnya yang dimunculkan, tapi ternyata Tuhan itu kadang-kadang juga suka melucu juga. Coba nih, perhatikan ini kisah Menara Babel ini, ketika manusia melakukan demi ambisinya itu melakukan teknik propaganda untuk membangun menara tadi dengan permainan kata-kata ya. Ya misalnya kata-kata antara libinah dengan leaben, hemar dengan homer, itu Tuhan juga bermain kata-kata seperti itu untuk membalas manusia. Kita baca selanjutnya. Nah, mengapa membangun menara dianggap berdosa? Salahnya di mana di mata Allah sebetulnya? Membangun peradaban itu kan tidak salah. Itu kan teknologi sebetulnya.
Tapi salahnya ada di mana? Baru kita akan melihat ini apabila kita melihat motif di balik pembangunan Menara Babel itu dan bagaimana kita mencocokkan, memparalelkan dengan kajian-kajian arkeologi tentang hal yang di tempat yang sama, tentang hal yang serupa, yang sama. Marilah kita dirikan sebuah kota. Jadi kata mereka, kata orang-orang itu. Dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama supaya jangan kita terserak di muka bumi. Ambisi manusia diungkapkan 3 kali. Mari kita membuat batu bata. Maksudnya ini apa bahan-bahan yang digunakan untuk membangun tadi. Nah, di dalam cara mereka untuk mempropaganda para audiennya itu dengan permainan kata-kata yang mudah dihafal, mudah dikenang. Itu kan bahasa propaganda memang seperti itu. Jadi misalnya Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, itu kan gampang dikenal. Kalau dalam konteks baik ya, misalnya sejarah yang penuh bukti, mitra bagi iman yang penuh bakti, ya itu juga propaganda itu. Tapi propaganda untuk yang baik. Di sini ada permainan antara kata bakti dan bukti. Seperti itu. Jadi itu yang pertama yang diungkapkan oleh para penggiat Menara Babel. Kemudian mari kita dirikan kota dan menara. Lebih jauh lagi untuk apa batu bata disusun, direkatkan untuk membangun kota dan menara. Lalu tujuannya untuk apa? Mari kita mencari nama. Mencari nama bagi kita. Itu bahasa aslinya. Tujuannya apa? Selain mencari nama itu supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi ini sebetulnya sebuah upaya sadar manusia untuk mendongkel kekuasaan Sang Pencipta sebetulnya. Jadi karena dosa pertama yang masuk ke mengatasi fisik dari kefanaannya, manusia itu selalu tertarik dengan keabadian. Makanya kalau orang foto-foto mengabadikan, mari kita abadikan pertemuan ini. Diciptakan lagu, dibuat ulang tahun, dibuat pesta, itu kan mengabadikan. Anda lihat patungnya Lenin di Rusia. Orang komunis itu kan tidak percaya, khususnya yang historis materialisme, yang filosofi materialisme, itu kan tidak percaya dengan hubungan antara benda dan roh. Maka bagaimana mungkin sekarang kalau dia tidak percaya dengan sesuatu yang masih terus ada setelah kematian, tapi dia membangun patung Lenin. Untuk apa? Mengabadikan. Loh, katanya tidak percaya dengan yang abadi. Kenapa mengabadikan patungnya yang sudah meninggal? Artinya manusia itu sejauh apapun dia mau menyangkal Tuhan, dia tidak bisa lepas daripada ambisi keabadian. Dan disitulah caranya iblis menipu kita. Manusia menentang Tuhan. Tetapi iblis mengatakan sekali-kali tidak. Ketika kamu memakannya, kamu akan seperti Allah. Dan Adam dan Hawa terjerat dengan tipu daya iblis tadi. Nah, kemudian caranya bagaimana supaya mereka ini tetap bisa unggul, bersatu dan sebagainya. Ya jangan sampai kita diserakkan supaya kita mencari nama, menghasratkan keagungan, menghasratkan popularitas, menghasratkan kemasyhuran. Itulah yang dicari manusia. Dan itu sangat klop dengan tujuan manusia yang punya ambisi besar untuk seolah-olah merebut takhta surgawi. Ungkapan marilah kita membangun bagi kita suatu kota dan menara yang puncaknya sampai ke langit. Mipneh lanu. Mari kita membangun bagi kita kota, umigdal dan menara. Warusu basamayim yang kepalanya, yang puncaknya itu sampai semayim, sampai ke langit. Itu sejajar dengan penemuan arkeologi tentang pembangunan sebuah zikurat Raja Babel yang namanya Nabopolassar. Meskipun dia tidak hidup sejaman dengan Menara Babel, tapi dia hidup pada abad ke-7 sebelum Masehi, antara tahun 625 sampai 604 sebelum Masehi.
Dia menjelaskan bahwa tingkat tertinggi dari menara itu adalah kuil Dewa Marduk. Makanya dalam dokumen itu, dalam prasasti itu disebutkan prasasti Zigurat Nabopolasar. Marduk sang dewa telah menyuruhku memperbaiki menara Etemenenki, menara bertingkat-tingkat di Babel, yang telah rusak dan runtuh sebelum masaku, supaya aku meletakkan dasarnya di atas pangkuan dan puncaknya sama rata dengan langit. Jadi gambaran tentang apa semacam bangunan yang semakin dan puncak tertinggi biasanya itu safnya 7 karena 7 itu simbol keabadian. Itu paling atas itu adalah kuilnya Dewa Marduk di situ dan manusia ingin membangun menyamai dengan Tuhan itulah kemudian yang dikritik oleh Tuhan ketika manusia itu lupa dengan fitrahnya sendiri sebagai ciptaan, lalu dia mau gajah gelar kalau istilahnya bahasa Jawa, itu mau menyamai sang pencipta. Lalu bagaimana ditekankan bahwa yang ditentang itu bukan teknologinya yang canggih, tetapi motivasi teologisnya yang salah. Nah, bagaimana reaksi Tuhan dengan ambisi manusia yang luar biasa tadi? Berarti kan ini permainan kalimat lagi, permainan gagasan, ya permainan kata, ya. Manusia hendak naik ke langit. Apa ya bisa persoalannya? Maka manusia dengan sombongnya mengatakan, marilah kita dirikan sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya jangan kita terserak ke seluruh bumi. Marilah kita naik ke langit. Apa ya bisa? Kodrat kita kan hanya manusia. Oleh Tuhan dijawab. Ketika manusia ingin membangun menara mencapai langit, Allah justru turun ke dunia. Artinya apa? Turun di sini bukan dalam pengertian ketika Tuhan meninggalkan surga, surga jadi kosong. Bukan seperti itu kan. Manusia itu kadang-kadang sesat nalar ya. Pikirannya itu tidak pas. Bicara tentang Tuhan di jumlah-jumlah. Lalu mengkritik bagaimana 1 tambah 1 tambah 1 kok sama dengan 3 ya jangan ditambahkan ya dikalikan. Tidak masuk akal bagi saya. 1 tambah 1 tambah 1. Bagaimana kok 1? Lah kamu tambahkan kenapa enggak dikalikan? Ketika kamu mengatakan tambahan itu ada satu benda di satu tempat dan benda lain di tempat lain selebihnya kosong. Berarti itu terhingga. Bukan tak terhingga. Kalau yang terhingga itu bukan Tuhan. Kalau tak terhingga dengan tak terhingga ya sama dengan tak terhingga. Begitulah Tuhan. Nah maka ungkapan istilah Allah turun dan sebagainya itu jangan dipahami seperti turunnya Pak Gendut dari kuda. Bukan seperti itu. Turun di situ maknanya turun tangan kan berarti Anda tidak membayangkan kalau tangannya Tuhan yang kanan bergerak, berarti kata turun ini sebetulnya mengejek. Ya, kamu pikir kira-kira Tuhan biasa begitu. Kamu pikir ketika kamu membangun menara setinggi itu sampai mencapai langit, kamu itu di depan saya itu seperti pasir penaka yang kecil di tengah samudra maha luas. Ya, apa itu terlihat? Coba saya turun. Kelihatan apa enggak? Kira-kira seperti itu. Itu bahasa sinisnya Gusti Allah untuk mengejek manusia. Maka turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan dari usaha mereka. Mulai dari sekarang apa yang mereka rencanakan tidak akan terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi semua ambisi manusia itu diluluh lantakan, dibatalkan oleh Tuhan karena kuasanya. Jadi naik ke langit atau membuat menara, membuat
Gurat membawa Migdal sampai ke langit, itu dua. Kemiripan kelawan dengan kemiripan bunyi ini. Jadi bahasa propaganda tadi juga dikatakan, alah kamu itu mainan apa kita itu. Marilah kita buat batu bata dan membakar. Oke, sudah. Sudah ya? Sudah dengar suaranya? Halo? Sudah Pak, sudah. Udah, Pak. Sampai di mana tadi? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Usaha manusia yang mau membangun menara yang mencapai langit, naik ke langit, itu kemudian Tuhan jawab dengan turun ke dunia seolah-olah mau tahu atau dikatakan ruang dan waktu, bukan seperti itu. Lalu yang kedua, tentang permainan kata-kata yang bersifat untuk sugesti, untuk propaganda, dari kata libinah, batu menjadi leaben, bata, hemar, ter, atau aspal, atau gala-gala menjadi homer, tanah liat, ya, libinah, leaben, hemar, homer, oleh Tuhan dijawab dengan Babel Balal. Jadi itu sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Jadi bab itu adalah gerbang. L yang adalah gerbang itu ada dalam semua bahasa Semitik. Bahasa Ibrani, bahasa Arab, juga bahasa Akadia kuno. Ya. Ya. Dari bahasa Akadia kuno juga. Bab ilu. Jadi pintu dari ilu kali bahasa akad yang kemudian diberanikan, misalnya ilu sadu menjadi El Sadai. Maka bab Tuhan mengatakan kamu membangun menara tinggi sampai mencapai gerbang ilahi, gerbang ilu. Tapi apa yang terjadi? Nah, yang terjadi balal, semua dikacaukan. Maka kisam balal ada kalharet. Karena disitulah dikacau balaukan bahasa seluruh bumi. Literensinya. Ya.
Jadi karena disitulah dikacaukan halal, maka itu diserakkan. Betulnya dia ada permainan Tuhan itu apa mungkin humoris juga. Saya teringat dengan pariannya Cak Kartolo atau ya sudah ya. Mati. Hilang lagi, boleh hilang. Tadi ada yang usul di off kan katanya apa ya tadi? Di off kan. Supaya aku meletakkan dasarnya dengan langit.
Minta maaf saudara-saudara untuk gangguan sinyal internet ini baru kali ini. Jadi lanjutkan, nanti sebentar kita tanya jawab ya. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan tentang motif pembangunan Menara Babel, ternyata secara arkeologis itu bisa dibuktikan memang dari pembangunan berbagai macam bentuk menara yang dikenal dengan zigurat ya di Babel itu. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa Babel itu sesungguhnya berasal dari kata bab ilu, gerbang dewa-dewa. Sebetulnya itu adalah nama kota kuno yang didirikan oleh Nimrod di tanah Sinear. Babel kuno disebut bersama dengan Erek dan Akkad. Ini seperti Kejadian 10:10 ayat tadi. Menurut tradisi kuno Babel, kota ini didirikan oleh Dewa Marduk yang dihancurkan oleh Raja Sargon tahun 2350 sebelum Masehi ketika menguasai wilayah itu dengan ibu kota baru namanya Agadi. Nah, sampai kini belum ditemukan bukti arkeologi langsung tentang adanya kota Babel sebelum dinasti pertama sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Namun ada catatan kuno dari Sarkalisari bahwa Raja Agade tahun 2250 membangun kembali sebuah zigurat atau menara di Babel. Informasi ini membuktikan bahwa sebelum itu ada kuil-kuil suci di tempat ini. Jadi ketiadaan bukti sebelum tahun 1800 sebelum Masehi membuktikan justru Allah benar-benar mengacaukan usaha manusia untuk membuat Menara Babel karena ambisinya untuk menyaingi atau menandingi Tuhan. Nah, penggunaan tanah liat yang dibakar di kota itu dan penggunaan aspal sebagai lepa atau sebagai perekat juga membuktikan jejak-jejak teknologi kuno bahwa kota ini pernah didirikan semacam zigurat yang lebih kuno lagi. Seperti tadi dibaca bahwa sebelum tahun 600-an Raja Babel itu membangun zigurat sudah ada pada masa sebelumnya tapi rusak. Dan tradisi pembangunan zigurat-zigurat semacam itu dengan motif yang berbeda dibiarkan oleh Tuhan sehingga bukti arkeologi itu ditemukan kembali dan itu merujuk dengan apa yang disebutkan dalam Kejadian pasal 11. Terakhir, bentuk menara yang dikembangkan di Babel sekitar tahun 3000 sebelum Masehi mulai dari temenos, panggung, yang menyangga suatu kuil yang dekat kuil-kuil kota seperti Erek dan Ukair. Setelah disinggung naskah Sarkalisari, zigurat Babel yang ditemukan kemudian sehubungan dengan pemugarannya oleh Esarhaddon. Hal ini disebutkan sebagai Etemenanki dalam bahasa Sumeria. Pembangunan dasar panggung langit dan bumi yang berhubungan dengan Dewa Marduk. Bangunan yang puncaknya sama dengan langit. Jadi sangat mungkin bangunan ya. Jadi sangat mungkin bangunan yang dianggap keramat itu meniru bangunan yang jauh lebih tua dan itu eksplisit seperti yang disebutkan dalam prasasti tahun 600 sekian tadi. Nah, lantai dasar menara itu 90 kali 90 meter, tingginya 30 meter, di atas lantai dibangun lantai-lantai, tiap lantai tingginya 6 sampai 18 meter. Mungkin ke atas semakin meruncing sebagai mahkota. Disitulah kuilnya Dewa Marduk. Ya, jadi ini bukti-bukti bahwa sesungguhnya kisah-kisah yang disebutkan di dalam zigurat atau Menara Babel itu sebetulnya ditemui paralelnya dengan arkeologi yang digali di sekitar wilayah Babel. Dan kemudian motivasi teologinya yang sangat jelas disebutkan dalam kitab suci bahwa bukan teknologinya yang ditentang tetapi motivasi teologisnya manusia yang menganggap dirinya begitu tinggi, mau menyamai Tuhan, dan itulah sebetulnya dosa yang masuk pertama kali ketika Adam dan Hawa digoda oleh iblis melalui sosok ular bahwa kamu akan seperti Allah. Sekian dulu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya dan kesabarannya menunggu karena gangguan yang baru kita alami dari segi sinyalnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.
Sarah. Tuh, bilang lagi mah. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah sabar mengikuti meskipun banyak gangguan, karena memang hari ini kita banyak sekali gangguan.